Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ada Kiai Sepuh yang sudah membantah pernyataan dari Taufik As-Segaf yang merasa dirinya itu paling mulia, yang merasa kastanya paling tinggi sehingga mengatakan ya pribumi kroco-kroco seperti itu ya. Jadi kelihatannya Pak Yai Sepuh yang dari Pasuruan ini juga udah mulai angkat bicara tentang para Habib dan Ahlul Bait ini ya saudaraku. Untuk lebih jelasnya kita simak video beliau dan kita perhatikan dawuh-dawuhnya beliau supaya kita semakin mencintai para ulama-ulama Nusantara. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait? Mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau, wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat, kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian, nggak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini, tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait macam-macam. Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ itu. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Faman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja Ahlul Baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa banahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa banahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Itu harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah, begitu juga walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama.
Nah, ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Santrinya aja ada akunya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA, ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau zuriat Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarrik nanti ini, ya, musyarrik ini. Udah mancung hidungnya, udah habis. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warasatul anbiya ada. Habib tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah, ini ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh, ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu. Ini masalah ini nanti. Ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan zuriat Nabi, ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi. Tes DNA, jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Coba semit itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini. Terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam ini. Ayo kembali ke agama, kembali ke kitab, kembali ke sanad. Kita punya mujtahid, kita punya qaulul ulama, kita punya kitab banyak kita. Jangan kembali kepada pikiran saja, tidak boleh. Ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua. Kembalilah ke kitab, kembalilah ke hadis, kembalilah ke Al-Quran. Ahlul bait itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sayyidina Husain alaihi wassalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya dengan penjelasan-penjelasan seperti ini kita itu sebenarnya sudah semakin terbuka ya, dan kita mengetahui siapa sebenarnya mereka itu. Ya, tapi karena memang sudah mendarah daging dengan doktrin mereka bahwasanya mereka itu zuriat Nabi besar Muhammad SAW, ya begini jadinya. Tapi ya insya Allah lambat laun Nusantara akan tersadar dengan semua ini, sehingga kita benar-benar tahu mana yang zuriat asli dan mana yang zuriat palsu, gitu ya.
Dan mudah-mudahan ya informasi-informasi yang kami berikan seperti ini ya membuka pemikiran kita, membuka wawasan kita semuanya, dan kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam Nusantara.